Bab 5491 Keputusan yang tepat. Apakah itu sebuah nama? Tanya Egi. Seharusnya begitu, jawab Chu Feng. Mengapa ada nama lain? Apakah seseorang bersaing dengan Little Fishy? Tanya Egi. Misalkan nama pada monumen batu menandakan bahwa seseorang telah mendominasi wilayah tersebut, alasan yang paling mungkin dibalik nama sebelumnya kabur dan nama lain yang muncul di sampingnya adalah karena Xian Haiyuer telah bertemu dengan pasangannya. Orang lain juga memiliki kekuatan untuk menaklukkan Laut Bintang Immortal. Kebanyakan orang berbagi pemikiran yang sama dengan Chu Feng dan Egi. Chu Feng fokus pada telinganya untuk mendengarkan percakapan orang lain. Dia mengetahui bahwa nama Xian Haiyuer adalah satu-satunya nama yang tertulis dengan jelas di monumen batu. Pengaburan nama Xian Haiyuer dan munculnya nama orang lain terjadi baru-baru ini. Sayangnya, tidak mungkin untuk melihat nama yang kabur itu. Hal yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa Laut Bintang Immortal setidaknya akan terbuka 3 hari dalam 10 hari meskipun tidak dapat diakses setiap malam. Tetapi sejak perubahan pada monumen batu, Laut Bintang Immortal tidak dibuka sama sekali. Apakah ini pertanda bahwa keajaiban lain telah menerobos ke Laut Bintang Immortal dan menjadi pesaing Xian Haiyuer? Apa yang sedang terjadi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala klan Totem Dragon Clan dan para tetua berspekulasi tentang situasi saat mereka merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang besar. Konsensus umum adalah bahwa Xian Haiyuer telah bertemu lawannya. Seseorang yang namanya muncul di monumen batu sama sekali tidak normal. Apakah Little Fishy bertemu dengan masalah? Chu Feng khawatir. Waktu berlalu. Bintik-bintik cahaya mulai muncul dari gurun saat langit menjadi gelap, dan terus bertambah terang saat malam semakin dalam. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut Laut Bintang Immortal. Bintik-bintik kecil cahaya yang menghiasi dunia yang gelap ini mengingatkan pada bintang-bintang di langit. Pada saat yang sama, tugu batu yang hanya dapat dilihat melalui sarana khusus pada siang hari menjadi dapat dilihat melalui penglihatan biasa. Itu masih jauh, tapi itu memproyeksikan dirinya dengan cara yang membuatnya tampak sangat dekat dengan mereka. Nama Xian Haiyuer dan saingannya masih kabur. Tidak ada kendala yang mencegah seseorang memasuki Laut Bintang Immortal, tetapi itu masih menimbulkan perasaan bahaya terbesar. Ayah, apakah tidak aman untuk memasuki Laut Bintang Immortal sekarang juga? Long Chengyu bertanya. Ya. Kamu akan mengalami tekanan yang sangat besar jika kamu mencoba memaksa masuk. Kamu akan beruntung lolos dari cedera, ada beberapa yang meninggal karenanya. Biasanya saat Immemorial Star Sea terbuka, pasirnya akan mengalir seperti air laut dan pusaran air dengan daya isap yang kuat akan terbentuk di sekitar tugu batu. Siapapun yang melangkah ke Laut Bintang Immortal akan diseret oleh kekuatan hisap itu, kepala klan Totem Dragon Clan menjelaskan. Karena tidak mungkin memasuki Laut Bintang Immortal, kerumunan hanya menghabiskan beberapa saat mengagumi pemandangan sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tak lama, satu-satunya yang tersisa di Geladak adalah Chu Feng dan Long Musi. Long Musi perlahan membolak-balik buku, sedangkan Chu Feng masih menatap Laut Bintang Immortal. Kakak Chu Feng, mengapa kamu masih menatap Laut Bintang Immortal? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Long Chengyu berjalan mendekat dengan lauk dan sebotol alkohol di tangan. Dia tampak seperti berencana untuk minum dengan Chu Feng. Aku percaya begitu, tapi aku tidak terlalu yakin. Haruskah kita melihatnya? Chu Feng bertanya. Mata Long Chengyu berbinar. Bahkan Long Musi mengalihkan pandangannya dari bukunya untuk melihatnya. Kakak Chu Feng, apa yang kamu perhatikan? Long Chengyu beralih untuk berkomunikasi melalui transmisi suara seolah-olah dia takut pihak ketiga akan menguping pembicaraan mereka. Ayo pergi dan lihat, kata Chu Feng saat dia mulai berjalan menuju Laut Bintang Immortal. Long Musi dan Long Chengyu mengikutinya. Meski mengetahui bahaya Laut Bintang Immortal, mereka berdua tidak ragu untuk mengikutinya. Mereka memendam kepercayaan mutlak padanya. Ada 2 mata menatap gerakan mereka. Salah satunya adalah kepala klan Totem Dragon Clan, dan yang lainnya adalah kepala dari prajurit naga 9 bendera, Long Su. Tuan Kepala Klan, seru Long Su dengan cemas. Dia tahu bahwa tidak aman untuk memasuki Laut Bintang Immortal sekarang. Jangan khawatir. Mereka bertiga tidak selemah itu, kata kepala klan Totem Dragon Clan.
Long Su memilih untuk melihat situasi setelah mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap khawatir. Dia terkejut saat melihat Chu Feng dan yang lainnya maju tanpa sedikit pun perubahan ekspresi mereka. Lord Clan Chief, mengapa mereka tidak menemui halangan apapun? Apakah tekanan dari Laut Bintang Immortal memudar? Long Su bertanya. Kenapa kamu tidak pergi dan mencoba? Tanya kepala klan totem Dragon Clan. Long Su mengerutkan kening. Laut Bintang Immortal hanya dapat diakses oleh junior. Kultivator di luar usia tertentu akan menghadapi tekanan luar biasa yang segera menghentikan kemajuan mereka. Dia pernah mencoba memasuki Laut Bintang Immortal bahkan setelah melampaui usia 100 tahun, dan dia tidak pernah ingin mengalami lagi apa yang dia lakukan saat itu. Selain itu, fakta bahwa kepala klan mengatakan kata-kata seperti itu berarti tekanan masih ada. Tiba-tiba, Long Su memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah mereka menemukan jalan khusus menuju Laut Bintang Immortal? Sekarang dia memikirkannya, Chu Feng tidak menavigasi ke Laut Bintang Immortal di jalur yang lurus. Sebaliknya, dia tampak berjalan di jalan yang berkelok-kelok, kadang ke kiri dan kadang ke kanan. Bukankah Chu Feng sudah menyebutkan bahwa dia memperhatikan sesuatu? Kepala klan totem Dragon Clan menunjukkan. Mengingat kultivasinya, tidak masuk akal baginya untuk memperhatikan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, seru Long Su dengan gelisah. Tidak ada yang akan percaya ini jika dia mengatakannya dengan keras, tapi sepertinya tidak terbayangkan ketika dia memikirkan rekam jejak masa lalu Chu Feng. Pertama dia menaklukkan persenjataan dewa, lalu dia mendapatkan keterampilan bela diri tabu dewa untuk klan naga totem. Itu adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh Totmei Dragon Clan. Tampaknya tidak terpikirkan baginya untuk menemukan jalan melalui Laut Bintang Immortal yang tidak dimiliki orang lain. Ini menunjukkan bahwa penampilannya bukan hanya keberuntungan, dia benar-benar ajaib. Aku tidak tahu apa yang Master Menshah dari Seven Real Secret Menshah ingin kita lakukan, tapi aku tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk membawa Chu Feng bersama kita, kata kepala klan totem Dragon Clan. Ada sedikit keheranan di matanya juga.